Pak Jokowi waktu itu tahun berapa ya Pak Jokowi ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2003, 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Upacara saja beliau tidak tahu. Upacara betul-betul baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama Universitas Paramadina ingin sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Jokowi di kampus tercinta kita. Sebuah kehormatan tersendiri bagi kita untuk diskusi sama-sama masalah yang sangat dekat di Jakarta. Saya tidak pakai proyektor Pak Jokowi, jadi saya sambil duduk di sini ya, menyampaikan beberapa hal, mengisi barangkali bagaimana melanjutkannya. Kalau tadi sudah Pak Jokowi sampaikan tadi agak panjang komprehensif betapa terobosan itu sudah dilakukan. Reformasi birokrasi yang tadi disampaikan, sering kita bicara tentang standar baru, pendekatan baru, prosedur baru, tapi ujungnya apa sih? Ujungnya adalah perilaku. Kehadiran seorang pemimpin di sebuah birokrasi membuat perilaku itu berubah. Perilakunya yang sebetulnya ingin kita ubah. Tapi mengubahnya dari mana? Dari hilir atau dari hulu? Harus mulai dari hulunya. Bila hulunya baik, seperti aliran sungai, insya Allah maka alirannya akan jernih. Tapi itu harus diiringi. Saya ingin gambarkan sedikit kira-kira apa yang terjadi ketika hulunya itu baik. Pak Jokowi waktu itu tahun berapa ya Pak Jokowi ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2003, 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Upacara saja beliau tidak tahu. Upacara betul-betul baru. Saya percaya betul pada visi misi, tetapi kalau yang menjadi pemimpin tidak bisa jadikan rujukan, visi misi dan daftar rencana itu hanya ada di atas kertas. Yang diperlukan justru pemimpinnya. Yang hadir di situ orang melihat pendekatannya beda, dan kemudian kita saksikan itu sukses. Jadi saya membayangkan yang dikerjakan reformasi birokrasi itu bukan sekedar agendanya, karena agenda tidak otomatis jalan sendirian, tapi agenda perlu eksekusi, dan eksekusi ini membutuhkan orang yang melakukan eksekutor. Di situ sebabnya saya melihat, saya sempat otak-atik ini Pak Rusdianto yang punya datanya lebih jauh Pak Rusdianto. Tapi saya membayangkan kalau Indonesia mau lebih baik, barangkali yang dibutuhkan bukan 1-2 orang jadi pemimpin di puncak, karena 1-2 orang pemimpin di puncak ini benar membawa suasana baru. Tapi yang dibutuhkan, barangkali saya coba hitung-hitung Pak, kira-kira dibutuhkan 1.743 orang baik Pak. Ya, kenapa? Ada 546 pemerintah daerah, ada 157 kementerian atau lembaga setingkat kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga-lembaga non struktural. Ini jumlahnya saya coba cek 157. Ada 140 BUMN, ada lebih dari 490 perusahaan go public, ada 120 bank umum yang sifatnya publik-publik ini yang saya daftar. Kalau di tempat-tempat yang sifatnya publik ini ada pemimpin yang baik, bisa dibayangkan efeknya untuk Indonesia seperti apa? Akan luar biasa. Itu adalah deretan orang-orang baik, deretan orang-orang tak bermasalah. Dan ini kesempatan untuk mengubah wajah Indonesia kita. Jadi bisa dibayangkan efeknya. Meskipun benar kehadiran orang yang bekerja dengan baik, serius. Ini kemarin saya sampaikan Pak Jokowi di kasus di Jakarta ini Pak. Kan macet juga kita masih alami, banjir juga
kirimannya dari Bogor, tapi bukan kota Bogornya Pak, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, beda ya kabupaten sama kota gitu ya. Banjir masih datang terus. Tapi teman-teman semua, Anda yang mengikuti di Twitter, lihat tidak orang marah-marah sama gubernurnya? Tidak. Kenapa? Coba 2 tahun yang lalu, banjir yang sama, marah-marah pada pimpinannya. Kenapa? Kita bukan masalah sudah jadinya, karena orang tahu tidak mungkin bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Tetapi bahwa ini dikerjakan serius, itu membuat orang bisa sabar, menghargai, mengapresiasi. Bayangkan teman-teman itu terjadi, saudara sekalian bisa lihat kereta api. Kalau Anda lihat kereta api antar kota sekarang, dipasang siapa? 1 orang, Ignatius Jonan. Beliau melakukan perubahan, eksekutornya. Lihat Garuda Indonesia hari ini, Pak Emil Satar masuk di situ. Apa yang terjadi? Berubah. Di Bandung ada Pak Ridwan Kamil, berubah suasana. Insya Allah Bogor besok dilantik, berubah suasana. Jadi Pak Bima ini memang unik, sudah menang 5 bulan yang lalu, tapi harus menunggu 7 bulan baru dilantik. Jadi ini namanya wali kota in waiting. Sebentar lagi jadi wali kota resmi. Nah, ini teman-teman sekalian, perhatikan di sini, reformnya tidak bisa jalan otomatis tanpa eksekutor. Karena itu saya kalau boleh menghimbau, tolong orang-orang yang merasa tidak bermasalah, orang-orang yang bisa mendorong perubahan, jangan hanya menjadi pembayar pajak yang baik. Tolong pada bersedia untuk menjadi pengelola uang pajak yang baik. Karena tanpa pengelola uang pajak yang baik, ini semua tidak akan bisa menjadi kenyataan. Jadi saya malah merasa yang sudah dikerjakan sekarang adalah menyusun agendanya. Saya rasa Menpan ini lengkap nih agendanya, tapi tidak akan bisa jalan jika tidak muncul orang-orang yang mau turun tangan langsung terlibat. Ya, dan turun tangan ini benar-benar artian sebenarnya, karena kita sering menyebut mengasumsikan turun tangan 1 orang, bukan. Turun tangan ini kita pilih untuk tidak hanya urun angan. Di kampus ini kan kita urun angan terus, harusnya begini, harus begitu, diskusi di mana-mana harus begitu. Lalu siapa yang mengerjakan? Siapa yang akan melakukan? Karena itu saya malah merasa ini kesempatan, jangan diam, tapi pilih untuk mendorong terlibat. Jadi kuncinya saya rasa pada orang. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemda, oleh kementerian, oleh lembaga-lembaga tinggi itu bisa disubkonkan, ya. Disubkontrakan bisa, membangun bisa, disubkontrakan bisa, bahkan masalah manajemen administrasi keuangan pun bisa disubkontrakan. Kalau mau semuanya bisa disubkontrakan, tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa disubkontrakan. Apa itu? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak bisa disubkontrakan. Karena itu saya merasa mendorong perubahan reformasi birokrasi adalah dengan mendorong orang-orang baik, kompeten, jujur, berintegritas, rame-rame masuk di wilayah publik dan memperbaiki aktivitas publik kita. Itu teman-teman sekalian dari saya. Nanti kita lanjutkan diskusi. Terima kasih Pak Toto, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.